Tuding Irjen Ferdy Sambo bohong, pengacara Brigadir J pelecehan istri di Magelang tapi lapor ke Jaksel. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan. Tetapi sejatinya ini sudah dibuka oleh Ferdy Sambo. Tidak ada tembak-menembak. Berarti kalau tidak ada tembak-menembak, tidak ada juga terkait pelecehan seksual yang ada di rumah Duren 3, rumah dinas dari Ferdy Sambo. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Jadi kebohongan apalagi yang akan dibuat. Jadi konspirasi, teman-teman. Kalau orang itu sudah melakukan kebohongan, maka dia akan mencoba untuk menutupi dengan kebohongan yang lain. Kemudian kebohongan lain itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Nah, kita menjadi tidak percaya apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kalau Brigadir J itu melecehkan istri Ferdy Sambo. Untuk update lebih lanjut, dari itu tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum akan memproses sesuai dengan pelanggaran maupun pidana yang dilakukan oleh para terperiksa yang dilakukan khusus tersebut. Mudah-mudahan semuanya membaik, dan kalau ini dikatakan sebagai mubahalah IBHRS, saya kira masuk akal. Mulai satu persatu orang-orang yang mencoba mengkriminalisasi IBHRS, bahkan penanganan kasus KM50 juga yang masih terus abu-abu hingga kini, maka ini juga mulai terkuak perlahan demi perlahan. Kuasa hukum keluarga Komarudin Simanjuntak menuding Irjen Ferdy Sambo telah berbohong mengenai Brigadir J yang disebut telah melukai harkat dan martabat keluarganya dengan tindakan yang terjadi di Magelang. Menurutnya, tak mungkin Ferdy Sambo membiarkan Brigadir J pulang dengan istrinya Putri Chandrawati jikalau sudah mengetahui adanya aksi pelecehan. Alibi Sambo dinilai hanyalah kebohongan semata, tujuannya untuk menutupi semua fakta yang sudah terungkap dalam rangkaian kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan, bila memang adanya tindakan pelecehan, Komarudin mempertanyakan alasan dibalik pelaporan yang sudah dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan, padahal Sambo menyebut aksi yang telah melalui harkat dan martabat keluarganya itu terjadi di Magelang. Sehingga Komarudin meyakini semua pernyataan Irjen Ferdy Sambo mengenai motif pembunuhan berencana itu hanyalah kebohongan baru untuk menutupi hal-hal lain yang baru terungkap. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi mengatakan Ferdy Sambo merencanakan aksi pembunuhan karena emosi. Dia merasa Brigadir J sudah melukai harkat dan martabat keluarganya. Kepada tim sus, Irjen Sambo menyebut tindakan yang dianggap melukai harkat dan martabat terjadi di Magelang, tetapi tak dirinci bentuk tindakan dari Brigadir J. AKBP Jerry Raymond Siagian ikut masuk tahanan terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Diketahui AKP Jerry Raymond Siagian menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya. Peranan AKPB Jerry Raymond Siagian dalam kasus Brigadir J dituding menghilang sejumlah barang bukti TKP. AKBP Jerry Siagian tak sendiri, turut ditahan Kombes Pol Agus Nurpatria dan Kombes Pol Susanto, Biro Provos Divpropam Polri. AKBP Jerry Raymond Siagian adalah lulusan Akpol 2001. AKBP Jerry Raymond Siagian, pria kelahiran tahun 1979. Sepanjang karirnya di kepolisian, AKBP Jerry Siagian lebih banyak bertugas di bidang reserse. Ia juga menangkap Ratna Sarumpet dan anak Nia Daniati. Pada isi surat telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit nomor ST 1507/7/KIP 2021 tanggal 26 Juli 2021 mempromosikan AKBP Jerry Raymond Siagian Kasub Kejahatan Keras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya.
AKBP Jerry Siagian menggantikan AKBP Reynold Elisa Hutagalung yang dipromosikan menjadi Direktur Reskrimum Polda Lampung. Untuk diketahui, tim khusus Polri kembali melakukan penahanan terhadap sejumlah perwira yang diduga terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin, ada 3 perwira menengah yang menyusul dijebloskan ke tahanan Makobrimob Kepala 2 Depok. Mereka diduga kuat terlibat menghilangkan alat bukti TKP rumah dinas Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Para perwira itu diduga melakukan pembersihan alat bukti CCTV di TKP sesuai pemerintah Ferdi Sambo. Potret AKBP Jerry Raymond Siagian. Sebelumnya, Tribun News mendapatkan daftar nama 27 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik di kasus Brigadir J. Adapun 3 orang diantaranya juga diduga melanggar tindak pidana dalam kasus kematian Brigadir J. Ketiga nama yang diduga melanggar kode etik sekaligus tindak pidana adalah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Satlantas Polres Brebes Polda Jateng yang juga Ajudan Irjen Sambo yaitu Bribka Riki Rizal, dan anggota Brimob yang juga Ajudan Irjen Ferdi Sambo yaitu Barada Richard Eliezer. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam daftar yang diterima ada 24 anggota Polri yang diduga telah melanggar kode etik, sementara 4 anggota Polri lainnya masih menjalani pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran kode etik. 4 anggota Polri itu terdiri dari 3 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Dengan begitu, total anggota Polri yang diduga melanggar kode etik berjumlah 31 orang. 1 Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. 2 Brigjen Beni Ali selaku Karoprovos Divisi Propam Polri. 3 Brigjen Agus Budiarto selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri. 4 Kombes Susanto selaku Kabagakum Biro Provos Divisi Propam Polri. 5 Kombes Agung Nurpatria selaku Abrimopaminal Divisi Propam Polri. 6 Kombes Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan. 7 Kombes Leonardus Simatupang selaku Pemeriksa Utama Biro Provos Divisi Propam Polri. 8 AKBP Adi Cahya Nugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri. 9 Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasub Bagudit Baga Ketika Rawak Prof Divisi Propam Polri. 10 Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasub Briksa Bagak Ketika Bagak Etika Rawak Prof Divisi Propam Polri. 11 AKP Irwan Widianto di Ditipidum Bareskrim Polri. 12 AKP Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel. 13 AKP Rafaizal Samuel selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 14 Ibda Arsyad Daifa Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 15 AKP Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Biro Peminal Divisi Propam Polri. 16 Kombes Murbani Budi Pitono selaku Kabagremnin Divisi Propam Polri. 17 AKP Diah Chandrawati selaku Paulak Bagrenmin Divisi Propam Polri. 18 AKP Idam Faidillah selaku Pamaden Aropominal Divisi Propam Polri. 19 Diptu Sigit Mukti Hanggana selaku Propaminal Divisi Propam Polri. 20 Ibtu Hardista Tampu Balon selaku Pamaden Arapominal Divisi Propam Polri. 21 Ibtu Januar Arifin selaku Pamaden Propaminal Divisi Propam Polri. 22 Brigadir Frilian selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 23 Bribtu Firman selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 24 Barada Sadam selaku BKO Divisi Propam Polri.